Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 pedang, terus 7 koin, 3 koin, 6 cawan, 3 cawan, The Chariot, 8 tongkat, The Hangman, 5 koin, dan terakhir Queen of Swords. Oke. Terus tema untuk bintang Taurus untuk bulan Mei 2022 adalah kartu The Empress, ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Mei ya, bulan Mei nanti ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Taurus, kartunya ini, kartunya The Empress yang melambangkan seseorang yang fokus untuk menjaga dan merawat sesuatu hal. Jadi ceritanya Taurus, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti sepertinya lagi fokus banget pikirannya nih untuk selalu menjaga dan merawat ya. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu rawat dan jaga dengan sebaik mungkin agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin merawat keluarga di rumah, merawat diri sendiri ya, menjaga hubungan cinta, menjaga karir, menjaga bisnis dan lain sebagainya. Jadi kan itu lagi fokus untuk menjaga, teman-teman. Lagi fokus untuk menjaga dan merawat sesuatu hal yang sedang kamu lakukan saat ini agar lebih baik dan berkembang lagi, agar lebih tumbuh dan berkembang ke depannya. Soalnya kalian tuh lagi fokus untuk membangun kehidupanmu ke arah yang lebih baik selama bulan Mei. Jadi dengan cara apa? Dengan cara menjaga dan merawat sebaik mungkin apapun yang sedang kamu lakukan saat ini ya. Jadi memang cukup bagus energinya. Terus lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi artinya memang selama bulan Mei kalian tuh tiba-tiba terinspirasi, tiba-tiba dapat semangat baru untuk apa? Untuk menjaga dan merawat hal-hal tersebut tadi ya, dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan Ace of Pentacles. Oke, Taurus, beberapa dari kalian akhir-akhir ini sepertinya baru saja melewati kekecewaan ya, ataupun rasa frustasi yang berlebihan, terutama mengenai apa? Mengenai segi materi, pekerjaan, dan keuangan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat kamu tuh frustasi sekali teman-teman akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi frustasi mengenai soal karir ya, mengenai pekerjaan di kantor misalnya. Mungkin bisa juga mungkin lagi frustasi ketika mencari pekerjaan yang baru, frustasi dengan kondisi keuangan yang lagi serba tidak stabil akhir-akhir ini, dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang membuat kamu tidak lagi nggak stabil, lagi frustasi sekali. 3 pedang, terutama mengenai segi keuangan dan pekerjaan. Ace of Pentacles ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini Taurus. Oke, jadi apapun itu usahakan untuk selalu bersabar ya. Oke, jadi intinya dengan kartu The Empress sebagai tema utama bisa dikatakan selama bulan Mei kalian tuh lebih fokus untuk menjaga dan merawat apapun yang sedang kamu miliki, apapun yang sedang kamu lakukan ya saat ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 4 pedang. Jadi ceritanya Taurus, di minggu pertama nanti beberapa dari kalian sepertinya lagi butuh waktu yang agak lama, agak panjang untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan yang penting mengenai suatu hal. Mungkin dikarenakan hatimu tuh belum siap. Jadi banyak hal perlu untuk dipertimbangkan sekali lagi, dipertimbangkan secara mendalam ketika ingin mengambil langkah dan keputusan yang penting. Misalnya mungkin kalian tuh lagi butuh waktu ya, butuh waktu yang agak lama untuk mempertimbangkan keputusan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ataupun bahkan dalam hubungan cinta. Jadi sangat disarankan teman-teman di minggu pertama jangan terburu-buru. Ya, silakan gunakan waktu untuk berpikir sejenak, pertimbangkan kembali lebih matang ya mengenai kira-kira keputusan seperti apa yang harus diambil ke depannya mengenai suatu hal di minggu pertama ya. Oke, terus Sebagai tantangannya ada kartu 7 koin, Seven of Pentacles. Jadi artinya selama bulan Mei nanti kalian tuh ditantang untuk apa? Untuk berhenti sebentar, untuk melakukan evaluasi ulang. Proses evaluasi ulang ceritanya. Jadi kalian tuh diminta jangan terburu-buru ketika ingin mengambil keputusan. Soalnya banyak hal perlu dievaluasi ulang sekali lagi dengan kartu 7 koin.
Jadi gunakan waktumu untuk memeriksa kembali kira-kira apa yang salah selama ini, apa yang perlu untuk diperbaiki lagi ke depannya, ya. Seperti apa alasannya. Jadi perlu untuk dilakukan evaluasi ulang mengenai karir, mengenai hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi apapun itu, gunakan waktumu. Jadi ini sebagai tantanganmu Taurus selama bulan Mei nanti, ya. Oke? Terus ada foundation, ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi ceritanya memang di masa lalu kalian itu lebih fokus untuk membangun kehidupanmu ke arah yang lebih baik secara perlahan-lahan. Misalnya mungkin ada yang lagi membangun kedekatan dengan seseorang, membangun karir, membangun keluarga di rumah, dan lain-lain. Ya, ini menjadi fokusmu di masa lalu. Oke, terus ada foundation, ada recent past, ada kartu 6 cawan. Jadi ceritanya memang selama bulan April, beberapa dari kalian lebih fokus untuk menyelesaikan masalah nih yang telah terjadi lewat akhir-akhir nih. Soalnya kartu ini melambangkan masa lalu. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi selama ini ke arah yang lebih baik tentunya. Ya, ini sudah kalian lakukan Taurus selama bulan April, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu 3 cawan nih, yang melambangkan hubungan sosial. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei, kalian tuh lagi fokus banget pikirannya. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang lebih baik, lebih akrab dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Jadi kalian tuh lagi fokus banget untuk membentuk hubungan yang lebih akrab, lebih harmonis dengan orang lain yang ada di sekelilingmu, Taurus, ya. Ini menjadi fokus utamamu. Terus bagian lain, kartu ini juga melambangkan perayaan. Jadi jelas sekali, selama bulan Mei, kalian itu lagi fokus untuk mengejar keberhasilan. Agar apa? Agar bisa merayakan keberhasilan tersebut dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi kalian itu lagi fokus untuk berhasil, aku lihat, selama bulan Mei, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu The Chariot. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, dengan kartu The Chariot, aku lihat di minggu kedua kalian tuh lagi berhenti sebentar untuk mengatur ulang strategimu masing-masing, ya. Mungkin ada suatu hal yang mungkin ada sebuah rencana yang perlu kalian perbaiki ulang, ya, agar lebih berhasil ke depannya. Mungkin selama ini kalian tuh pernah gagal, pernah kecewa ketika melakukan sebuah rencana, dan di minggu kedua kalian tuh ingin berhenti untuk mengatur ulang strategi, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mengatur ulang rencana dalam hubungan cinta, rencana dalam keuangan, dan lain sebagainya. Ya, oke. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya di Empress. Jadi ceritanya memang di minggu kedua kalian tuh lebih fokus untuk merawat dan menjaga apa yang sedang kamu miliki agar lebih baik dan berkembang lagi ke depannya. Ya, jadi kalian dengan cara apa? Dengan cara mengatur ulang strategimu sendiri di minggu kedua, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu 8 tongkat. Jadi siap-siap di minggu ketiga beberapa dari kalian akan sibuk sekali untuk berkomunikasi dengan orang lain. Soalnya kartu ini melambangkan komunikasi yang penting. Jadi ada sebuah bentuk pembicaraan yang cukup penting yang akan kamu lakukan dengan orang lain. Bisa dengan siapa saja, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Ya, jadi ada bentuk komunikasi penting yang akan kamu lakukan Taurus di minggu ketiga, ya. Terus di sini ada kartu The Hangman. Jadi artinya selama bulan Mei orang lain akan menilaimu lagi menantikan berita yang cukup penting. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian, ya. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu Taurus. Jadi kamu tuh dinilai lagi ingin pelan-pelan ketika ingin bergerak maju, lagi pelan-pelan ketika ingin melakukan rencana, ya. Soalnya kamu tuh lagi dinilai serba menantikan berita yang sangat penting. Mungkin ada suatu hal yang kalian perlukan, ya, ketika ingin melangkah maju ke depan selama bulan Mei. Terus di sini ada kartu 5 koin. Jadi artinya memang selama bulan Mei ini harapan utamamu. Kalian tuh lagi punya harapan besar untuk menyelesaikan rasa kekurangan yang sudah terjadi selama ini. Mungkin beberapa dari kalian baru saja melewati rasa kekurangan, ya. Misalnya mungkin kurang dihargai di tempat kerja, kesulitan keuangan, ya, merasa kurang diperhatikan oleh seseorang. Jadi ada bentuk kekurangan dalam dirimu akhir-akhir ini, dan selama bulan Mei kalian tuh punya harapan besar untuk menyelesaikan sumber kekurangan tersebut, 5 koin ini, ya. Oke, terus di minggu terakhir, ya, minggu keempat ada kartu Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius. Jadi ceritanya di minggu keempat kalian tuh lebih cerdas pikirannya, teman-teman, ya. Mampu menggunakan kecerdasan yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu. Jadi ada cara-cara yang lebih pintar nih yang akan kamu gunakan sendiri ketika ingin mencapai target dan tujuanmu sendiri di minggu keempat, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu The Empress sebagai tema utama bisa dikatakan selama bulan Mei kalian tuh lebih fokus untuk menjaga dan merawat sesuatu hal agar lebih tumbuh dan berkembang, ya. Ingat di minggu pertama ada kartu
kartu 4 pedang, jadi jangan terburu-buru ketika ingin mengambil keputusan mengenai hal tersebut, ya. Jadi usahakan gunakan waktumu sejenak untuk mempertimbangkan ulang semuanya, ya, dengan kartu 4 pedang mengenai hal-hal yang sedang kamu jaga tersebut, ya. Terus bagi yang lain mungkin di minggu kedua juga hampir sama, The Chariot, mungkin ada rencana ulang yang perlu diperbaiki. Rencanamu mungkin lagi ingin diperbaiki ulang di minggu kedua, ya. Dan terakhir juga ada kartu Queen of Swords di minggu keempat. Jadi artinya di minggu keempat kalian itu lagi fokus untuk apa? Untuk menjaga hal yang kamu miliki, hal yang kamu kerjakan, ya. Dan kamu akan menggunakan cara-cara yang lebih pintar, lebih cerdas untuk merawat sesuatu hal agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Oke? Sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini 9 koin dan satunya lagi ini 3 pedang. Jadi ada 2 kartu ya teman-teman, 9 koin dan 3 pedang. Jadi untuk segi percintaan Taurus, memang selama bulan Mei beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mencari rasa nyaman ya dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple, 9 koin ya. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin selama bulan Mei kalian tuh merasa perlu untuk merawat diri sendiri terlebih dahulu. Soalnya kartu 9 koin melambangkan rasa independen, energi independen. Jadi khusus bagi yang lagi single, aku lihat kalian tuh lebih ingin sendirian selama bulan Mei. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami kekecewaan, kegagalan di masa lalu dalam hubungan cinta sehingga membuat dirimu tuh kurang pede untuk melangkah maju. Jadi kalian itu lebih fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Bagian lain mungkin lagi fokus dengan diri sendiri, merawat diri sendiri. 9 koin mungkin lagi berusaha untuk menyembuhkan luka hati, luka batin yang pernah terjadi dalam hubungan cinta selama ini ya. Jadi aku lihat kalian itu lebih fokus untuk merawat diri sendiri, lebih fokus untuk diri sendiri terlebih dahulu, fokus untuk merawat apa yang kamu miliki saat ini sesuai dengan tema utamamu. Kartunya di Empress. Jadi ceritanya memang bagi yang lagi single, kalian itu lebih fokus untuk merawat diri sendiri ya, agar lebih baik ke depannya ya. Jadi lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi di masa lalu. Terus bagi yang lagi couple agak berbeda ceritanya. Soalnya kartu 9 koin melambangkan rasa nyaman. Jadi bagi yang lagi couple justru ada semacam rasa nyaman yang akan kamu dapatkan dalam hubungan cinta di antara kalian berdua. Jadi memang cukup bagus energinya ya. Terus di sampingnya ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati, beberapa dari kalian mungkin masih akan mengalami rasa kekecewaan, rasa frustasi sedikit-sedikit ya. Mungkin lagi kecewa dengan pasangan, kecewa dengan apa yang dia katakan selama ini, kecewa dengan apa yang dia perbuat selama bulan Mei. Jadi hati-hati, mungkin ada suatu hal yang akan terjadi yang akan menimbulkan rasa frustasi dalam hatimu ya. Akan tetapi di sini ada kartu 9 koin. Jadi tenang saja, mungkin pada akhirnya kalian itu akan berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin. Soalnya di sini ada bentuk kenyamanan yang akan kamu dapatkan pada akhirnya ya, sesuai dengan tema utamamu. Kartunya di Empress. Jadi artinya selama bulan Mei kalian itu lebih fokus untuk merawat hubungan di antara kalian berdua agar lebih stabil, lebih harmonis ke depannya. Mungkin kalian itu siap untuk berdiskusi, membahas masalah-masalah tertentu secara bersamaan agar mendapatkan cara penyelesaian yang lebih baik ke depannya ya. Oke, jadi teman-teman kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.